Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjut ke kisi-kisi nomor 13 ya. Ini tentang himpunan ya, bab 2. Nanti kalian bisa baca tentang bab himpunan itu seperti apa ya. Kita langsung ke soalnya saja. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6 dan himpunan C 7, 8, 9. Isilah titik-titik berikut dengan menggunakan lambang. Nah, ini artinya itu anggota. Kita kasih keterangan sini. Ini artinya anggota. Nah, kalau yang ada garis miringnya ini berarti bukan anggota. Ya, bisa dikasih kotak buat keterangan ya. Oke. Jadi kita kasih titik-titiknya dengan lambang ini anggota atau bukan anggota. Langsung saja coba kita kerjakan. 1, ini anggota atau bukan anggota dari A. Coba kita lihat di himpunan A ada angka 1 enggak? Nah, ternyata ada. Berarti 1 ini anggota himpunan A. Berarti kita pakai lambang yang ini. Anggota. Ya, 1 anggota himpunan A. Karena 1 ada di himpunan A. 2, apakah anggota himpunan B atau bukan? Coba kita lihat di himpunan B ada angka 2 tidak? Nah, di sini tidak ada, berarti 2 ini bukan anggota dari B. Berarti pakai yang ada garis miringnya tuh. 2 bukan anggota himpunan B. Lanjut 4. Nah, 4 apakah anggota dari C atau bukan? Kita lihat C ada 4 tidak? Nah, di sini tidak ada 4, berarti pakai yang ada garisnya, garis miringnya tuh. 4 bukan anggota dari himpunan C. 7 anggota dari himpunan B bukan. Kita lihat di B ada 7 enggak? Enggak ada ya. Berarti bukan. Berarti pakai yang bergaris. 8 anggota himpunan C atau bukan? Coba dilihat di C ada 8 tidak? Nah, di sini ada 8 ya. Berarti 8 anggota himpunan C. Seperti itu, gampang ya. Lanjut nomor 14. Di sini juga ada 3 himpunan. Himpunan A 1, 2 dan 3, himpunan B 1, 2, 3 dan 4, himpunan C 4 dan 5. Isilah titik-titik berikut dengan menggunakan lambang. Nah, ini himpunan bagian ya. Ini artinya himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, berarti kalau yang ada garisnya ini ada tambahan, yaitu bukan himpunan bagian. Kasih kotak lagi. Ini buat keterangan harus ditulis ya biar nggak lupa. Oke, apa sih himpunan bagian itu? Himpunan bagian itu himpunan yang anggotanya ada di himpunan yang lain ya. Nah, kita lihat ya, semua anggotanya ada di himpunan yang lain. Coba anggota A itu himpunan bagian dari B atau bukan? Nah, gimana sih himpunan bagian itu? Nah, ketika semua anggota A ada di B, itu berarti A ini himpunan bagian dari B. Ya. Nah, coba kita lihat apakah semua anggota A ada di B. Nah, anggota A 1, 2 dan 3. Nah, ternyata di B juga ada 1, 2 dan 3. Berarti himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B. Karena semua anggota himpunan A ada di B. Berarti pakai lambangnya ini. Ya. Ini seperti C tapi lebih panjang ya lambangnya tuh. Kalau yang tadi kan seperti C tapi ada garisnya seperti E, jadi campuran C sama E. Kalau ini seperti C tapi panjang. Lanjut ya. C himpunan bagian dari B bukan? Coba lihat di sini C 4 dan 5. Apakah 4 dan 5 ada di B? Nah, di sini ada 4 tapi tidak ada 5. Karena ada salah satu yang tidak ada, berarti ini bukan himpunan bagiannya.
Walaupun hanya ada satu yang tidak ada di sini, tetap itu bukan himpunan bagiannya. Harus semuanya ada di sini kalau himpunan bagian. Berarti C ini bukan merupakan himpunan bagian dari B. Pakai yang ini lambangnya ya. Tuh, C bukan himpunan bagian dari B karena di sini tidak ada angka 5-nya ya. Oke, lanjut. Nomor 15, tentukan himpunan-himpunan bagian dari A dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, tadi kan himpunan bagian nih. Ya, kita bahas himpunan bagian tadi. Nah, himpunan bagian itu enggak cuma 1 atau 2, tapi banyak tergantung dari anggota-anggotanya. Anggota himpunannya ada berapa? Ya. Oke, yang pertama, setiap himpunan itu memiliki himpunan bagian yaitu himpunan kosong. Tuh, himpunan bagian yang pertama itu himpunan kosong. Nah, jadi setiap himpunan itu pasti ada himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Tuh, misalkan kelas ya, misalkan kelas 7A. Kelas 7A itu kan pasti di kelas itu ada bagian kosongnya, nggak mungkin terisi semua orang kan gitu. Jadi ini himpunan kosong ini pasti ada di setiap himpunan, itu merupakan himpunan bagiannya. Selanjutnya himpunan yang memiliki satu anggota. Nah, kita perhatiin satu-satu nih anggotanya. Himpunan yang memiliki satu anggota yaitu satunya saja, satu, terus duanya saja, tuh dua, terus tiganya saja. Tuh, ini merupakan himpunan bagian dari A karena ada kan di sini. Ini juga himpunan bagian dari A, ini juga himpunan bagian dari A. Tuh. Selanjutnya himpunan bagian yang memiliki dua anggota. Nah, memiliki dua anggota berarti kita pasangkan dua-dua. 1 dan 2, 1 dan 3, satu lagi 2 dan 3. Tuh ya, tadi kan yang tidak memiliki anggota himpunan kosong kan. Terus yang memiliki satu anggota, setelah itu memiliki dua anggota, yang terakhir memiliki 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, coba kita lihat ada berapa himpunan bagiannya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Jadi semuanya ada 8 himpunan bagian dari himpunan A. Nah, bagaimana kalau anggotanya ini ada banyak? Ya. Terus misalkan ya anggotanya ada 10. Nah, itu otomatis ininya banyak banget ya. Misalkan kita cuma ditanyakan aja berapa himpunan bagian dari A dan anggotaannya ada 10 ya. Nah, itu kita bisa pakai rumus. Caranya yaitu dengan 2 pangkat N. Tuh. Nah, duanya ini berapapun soalnya ini duanya tetap. Nah, yang berubah itu N-nya. N itu jumlah anggota dari himpunan ini ya. Tuh, kalau misalkan contoh yang di sini kan 2 pangkat N-nya itu 3 ya. 1, 2, 3 kan ada 3. 2 pangkat 3 berapa? Ingat kalau pangkat itu berarti perkalian yang berulang. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Berarti 2 pangkat 3 8. Benar kan di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kalau anggotanya ada 10, di sini 2 pangkat 10. Berapa dihitung? Nggak mesti ditulis satu-satu. Kalau yang ditanyakan jumlah himpunan bagiannya, ya. Kalau yang ditanyakan tentukan himpunan-himpunan bagiannya, maka harus ditulis satu persatu seperti ini. Gitu ya. Sekarang nomor 16 ini. Ya, saya tadi baru nulis ya. Nulis lagi. Tentukan himpunan kuasa dari A dengan anggota 1, 2, dan 3. Nah, ini himpunan kuasa ini apa sih? Himpunan kuasa itu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut nih. Jadi gampangnya gini aja, nanti kita copy paste dari soal yang sebelumnya nih, dari sini. Jadi himpunan kuasa itu kita tulis P dalam kurung A ya. Kalau ininya A, ini A lagi, kalau ininya B, ininya B lagi. Himpunan kuasa dari himpunan A sama dengan
buka kurawal. Nah, ini namanya kurawal ya. Gua kurung kurawal. Nah, anggotanya itu yaitu ya ini, himpunan bagian yang tadi. Kebetulan ini kan sama ya soalnya tuh. 1, 2, dan 3. Jadi ini kita copy paste. Nah, kita tulis satu persatu ini. Dan dibatasi dengan koma. Jadi ini dulu himpunan kosong. Tuh, terus koma. Himpunan yang memiliki satu anggota ini. Satunya saja, terus koma ya. Duanya saja. Tiganya saja. Nah, udah. Sekarang himpunan yang memiliki 2 anggota. 1 dan 2. 1 dan 3. 2 dan 3. Lanjut, himpunan yang memiliki 3 anggota. 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu tutup kurung kurawal. Tadi kan buka kurung, sekarang tutup kurung kurawal. Jadi di sini kurawalnya ada 2, di sini ada 2, gitu. Nah, berapa sih jumlah anggota himpunan kuasa dari A? Kita tulis N dalam kurung P dalam kurung A. Nah, ini jumlah anggotanya ada berapa di sini? Di dalam sini ada berapa anggota? Nah, rumusnya sama seperti ini yang tadi. Itu 2 pangkat N. N-nya itu jumlah anggota himpunan A-nya yang tadi ya. Sama. 2 pangkat, ini 3. Berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Sama ya. Ini kan ada 8 anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau himpunan yang lain seperti gimana? Jumlah anggotanya ada berapa? Coba kita lihat contoh nomor 14 tadi, jumlah anggota dari A. Berarti kita tulis N dalam kurung A. Ini maknanya jumlah anggota dari himpunan A. Kita hitung ada berapa? 1, 2, dan 3. Berarti jumlah anggotanya ada 3. Jumlah anggota dari B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Jumlah anggota dari C ada berapa? 1, 2. Ada 2 anggota. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini tadi nomor 16-nya di sini dipindahin. Ya, tadi berarti udah ya nomor 16-nya, sekarang nomor 17. Oke. Nah, di sini ada 3 himpunan. Himpunan S itu himpunan semesta ya. Jadi misalkan ada sekolah MTS Nurul Huda, itu MTS itu S-nya semestanya, dan A dan B itu adalah kelasnya. Gitu ya. Himpunan bagian di dalam himpunan semestanya ya. Himpunan semestanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan A-nya 1, 2, 4. Himpunan B 1, 2, 3. Nah, ini ada gambar diagram Venn. Nah, ini diagram Venn. Diagram Venn itu diagram yang menggambarkan suatu himpunan atau lebih ya. Diagram untuk menggambarkan himpunan, nah gitu ya. Tuh. Di sini ada soal, tentukan. Ini nanti kita bahas ya. Nanti habis diagram Venn ini kita isi dulu diagram Venn-nya dengan anggota-anggotanya. Jadi yang pertama kali diisi adalah yang tengah ini. Ya. Jadi ini tuh himpunan semesta itu yang satu kotak ini. Himpunan A ini satu lingkaran ini. Himpunan B yang satu lingkaran yang ini. Nah, untuk mengerjakan atau mengisi yang di tengah ini, kita lihat angka yang ada di A juga ada di B. Angka yang sama di sini, yaitu 1 dan 2. Ini kan beda ya. 4 ada di sini tapi enggak ada di sini. 3 ada di sini tapi tidak ada di sini. Berarti yang ada di dua-duanya mana? 1 dan 2. Kita tulis di sini. Nah, sebelum angka 1 dan 2 kita tulis dulu, kita kasih titik. Nih. 1 2. Tuh. Ya, setelah itu kita tulis sisanya. Nah, di sini kan himpunan A 1 2 4. Nah, ini kan himpunan A kan satu lingkaran ini. Sudah ada 1 dan 2, tinggal 4. Nah, kita tulis 4-nya di sini. 4. Tuh, ini kan himpunan A 1 2 4. Kalau B 1 2 3, berarti tinggal apa lagi? 1 2 sudah ada, berarti 3. Tuh, ini himpunan A 1 2 4, himpunan B 1 2 3. Nah, gimana himpunan S-nya?
Himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S ini kan satu kotak ini. Di dalam kotak ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 5, 6. 5, 6-nya di mana? 5, 6-nya ya di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak. Ya, 5, 6. Tuh. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini baru kita kerjakan soalnya. Tentukan. Nah, A ini dibacanya irisan ya. A irisan B. Kasih keterangan di sini. Irisan. Nah, A irisan B maksudnya apa? Ya, maksudnya yaitu yang beririsan. Mana yang beririsan? Yang ini. Ini beririsan atau berpotongan ini ya. Tuh, ini kan saling berpotongan tuh. Set gitu. Tuh, ini yang namanya irisan. Yang mana berarti 1 dan 2. Berarti jawabannya ini buka kurawal dulu. 1, 2. Tuh, gampang kan ya. Yang kedua, A gabungan B. Ya, ini seperti U ya, tapi lebih panjang nih. A gabungan B. Kalau tadi irisan, kalau ini gabungan. Gabungan. Nah, kalau gabungan seperti apa? Kalau gabungan ya digabung. A-nya digabung dengan B. Nah, A digabung dengan B. Semuanya ditulis. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, A dan B-nya digabung. 1, 2, 3, 4. Tuh, digabung. Seperti itu. Lanjut. A dikurangi B ya. Dikurangi. Nah, ini A ya. Caranya gini. Ini kan ada A. A dikurangi B, B-nya dibuang. B-nya ditutup aja. B dikurangi B. Berarti tinggal 4. Tuh. Berarti jawabannya 4. Tuh. A dikurangi B. Tuh, himpunan A. Yang bukan himpunan B tuh. Ya. A dikurangi B gitu. Ya. Kalau B dikurangi A gimana? Berarti sebaliknya. B dikurangi A. A-nya yang ditutup. Berarti tinggal angka 3. Tuh. Ini juga ya dikurangi. Lanjut. Nah, ini ada A. Ada tulisan C di atasnya. Ini juga sama. Tulisan C kecil. Ini artinya komplement. C ini ya. Komplement. Apa sih komplement itu? Komplement itu kalau bahasa gampangnya itu selain. Komplement A berarti selain A. Komplement B selain B. Komplement kelas 7A selain kelas 7A berarti kelas 7 B, C, D dan seterusnya. Nah, ini komplement A berarti selain A yang ada di S ya. Selain A berarti A-nya ditutup. Tinggal berarti 3, 5, 6. Tuh. Ya, A-nya ditutup. Tuh, berarti 3, 5, 6. 3, 5, 6. Ininya juga ikut ya, karena ada di S. Nah, komplement B. Nah, berarti gini, tuh. B-nya ditutup. Berarti 4, 5, 6. Gitu. 4, 5, 6. Kalau ibu ibaratkan gini, misalkan A itu pramuka, B itu paskibra. Nah, berarti kalau misalkan 1 dan 2 ini ikut dua-duanya ya. Ikut pramuka juga, ikut paskibra juga. Ya, kalau yang angka 4 ini hanya ikut pramuka. Yang B hanya ikut paskibra. Nah, dan 5 dan 6. 5 dan 6 ini tidak ikut dua-duanya, hanya belajar di kelas aja gitu ya. Dan misalnya ada pengumuman gini. Ya silakan yang ikut pramuka dan juga ikut paskibra silakan kumpul. Nah, berarti yang kumpul itu angka 1 dan 2 karena ini yang ikut dua-duanya. Tuh. Kalau misalkan itu ini irisan namanya ya. Kalau gabungan misalkan gini, pramuka dan paskibra gabung, kumpul semua gitu. Berarti gabungan dari keduanya. Pramuka dan paskibra. Tuh. A dikurangi B. Misalkan A dikurangi B ini berarti yang hanya ikut pramuka. Ini kan nggak ikut paskibra kan, ini hanya ikut pramuka, berarti angka 4 ini yang suruh kumpul. B dikurangi A.
Nah, B dikurangi A berarti nih yang hanya ikut paskibra kumpul berarti si angka 3 ini. A komplement selain pramuka kumpul berarti yang ini. B komplement selain paskibra kumpul berarti yang ini gitu ya. Oke, silakan ditulis ya supaya nanti enak mengerjakan pas UASnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.